Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta di program Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang. Dan saya Mesti Hanita. Senang sekali hari ini kami berdua kembali hadir ke hadapan Anda dan tentunya kalau kita bertemu di Go Healthy, tandanya kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan. Betul. Kita bicara mengenai makanan sehari-hari kita ya. Ini makanan semuanya enak di mata saya. Ya kan? Itu sangat subjektif, Mesti. Tapi pasti Anda juga sama merasakan kayak, aduh kalau makan makanan yang berlemak itu enak sekali ya. Kayaknya nikmat banget ya. Betul. Banyak loh orang yang seperti itu. Betul, Mesti. Tapi kadang-kadang lagi makan, ya itu kan nafsu banget ya. Nggak tahu abis itu kolesterolnya naik. Waduh, inilah tema kita hari ini. Kami akan mendiskusikan mengenai kolesterol menghadang, waspada, komplikasi menyerang. Waduh, ini berarti bahaya juga ya kalau kolesterolnya nilainya tinggi terus ya. Apabila dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan aliran darah kita menjadi terganggu. Dan dampaknya, risiko terjadinya komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung itu akan semakin besar. Hal ini juga dikhawatirkan oleh Bapak Jamie Lebalado, narasumber kami kali ini. Kolesterol beliau itu tiba-tiba melonjak setelah pensiun dan mencapai angka 350. Padahal menurut beliau sebelumnya selalu ada di angka yang normal. Meningkatnya kadar kolesterol ini diduga disebabkan oleh kebiasaan beliau dalam mengonsumsi makanan berlemak dan bersantan saat ketika masih aktif bekerja. Plus juga beliau sampaikan aktif juga merokok pada saat itu. Berarti ada masalah gaya hidup di sini ya, Mesti? Betul sekali ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita sapa yang terhubung bersama kami lewat Zoom. Ini Halo. dia Pak Jamie. Halo Pak Jamie, Salam apa kabar? Sehat selalu, puji Tuhan. Pak Jamie nggak akan sendirian karena nanti setiap keterangan, pengalaman juga akan diadu argumentasinya oleh seorang pakar. Mas Boyke Dianugraha. Mas Mas Boy. Boy. Kabar baik. Selamat datang. Sehat. Sebelumnya kita akan ngobrol sama Pak Jamie nih. Pak Jamie, aktivitasnya sekarang apa? Sudah pensiun ya sekarang ya? Sekarang saya sudah pensiun, Oke. jadi aktivitas saya itu di rumah aja ya. Bapak ini mantan teknisi pesawat terbang, betul ya Pak? Ya betul. Bagaimana dengan kegiatan Bapak di luar rumah pasca pensiun? Di luar rumah saya sudah nggak kerja sama sekali. Cuman waktu sebelum COVID ini saya masih sempat dikontrak oleh salah satu perusahaan penerbangan di luar juga. Tapi pas ada COVID semuanya dirumahkan juga. Coki sudah menceritakan sedikit mengenai kisah Bapak yang sempat terkena kolesterol begitu ya Pak ya. Boleh nggak kita tahu ceritanya dari Iya. mulut Bapak sendiri? Ini bagaimana awalnya Bapak mengetahui ada keluhan kolesterol tinggi dalam tubuh Bapak? Waktu saya ketahuan itu, saya kok kalau tidur itu perasaan tuh di punggung itu kayak kita tuh habis kerja berat. Saya pikir karena saya juga kerja berat gitu. Kok pegel semua, mau tidur tuh susah, belok kiri, kanan. Rasanya tuh nggak enak lah tidurnya gitu. Nah istri saya kan punya alat itu dia. Terus dia coba ukur, wah ternyata kolesterol saya tinggi. Saya kurang yakin, terus kita ke dokter. Ternyata benar, di dokter tuh saya sampai 350 sekian gitu. Jadi saya pikir, aduh ini memang udah tinggi, kata dokter ini tinggi banget ini. Oleh istri dikasih minum obat, ada obat yang dia beli, terus saya minum itu. Tapi kok lama gitu nggak turun-turun, kadang-kadang cuma 300, terus naik lagi. Istri saya kan waktu itu kita beli teknologi laser itu. Terus kata dia, cobalah kita bantu pakai itu Pak, karena dia suruh ya saya coba aja pakai itu. Saya pakai, terus sambil rutin minum obat yang dia beli itu, ternyata ada penurunan terus. Tiap dia cek dalam waktu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali dicek rutin itu, ada penurunan. Jadi saya pikir loh, ini mungkin karena peredaran darah itu bagus, mungkin obat juga yang kita konsumsi itu baik juga untuk tubuh kita bekerja dengan baik gitu maksud saya. Pak Jamie, jadi Bapak ini baru mengetahui kalau kolesterol Bapak tinggi justru setelah pensiun ya Pak? Setelah pensiun ya. Kenapa dulu kok tidak terdeteksi Pak kolesterol itu? Padahal saya dengar juga keterangannya bahwa Bapak ini memang gemar sekali makan makanan yang cukup sembarangan lah gitu. Apa dulu kurang rutin memeriksakan kesehatan? Dulu nggak masalah kesehatan saya. Selama saya kerja tuh saya jarang itu. Karena mungkin tiap tahun sekali tuh kita juga ada medek di kantor gitu. Jadi ketahuan kalau memang kita ada yang nggak benar di badan kita gitu. Iya. Jadi pemirsa, ini adalah cerita yang klasik ya. Bahwasanya semakin tua tabungan
yang namanya tabungan gula Ya. atau tabungan lemak itu bertambah. Iya. Tapi tabungan-tabungan itu bukan ujuk-ujuk kolesterolnya naik ya, tetapi diakibatkan oleh pola hidup semasa muda yang kurang, boleh tanda kutip kurang baik, seperti misalnya merokok ya. Merokok itu kan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darahnya menjadi aterosklerosis, menjadi mengeras ya. Iya. Kemudian juga si nikotin itu juga sebagai radikal bebas, dia juga mengakibatkan aliran darahnya juga menjadi lebih kental ya. Kemudian makanan-makanan lemak itu sudah pasti ya. Kemudian juga polusi udara ya. Tabungan-tabungan itu akhirnya dituai ketika masuk masa pensiun. Iya. Apalagi kalau pada waktu masih kerja kan sebagai teknisi lari ke sana, lari ke sini ya kan. Tapi ketika di pensiun itu kan bekerjanya lebih banyak di rumah. Iya. Ya. Iya. Nah, tabungan-tabungan tadilah yang akhirnya mengakibatkan akumulasi sehingga kolesterolnya menjadi meningkat sampai 350. Iya. Ya. Nah, ini juga oleh karena itu mengapa sih pola hidup sehat itu harus dimulai dari sejak muda? Karena kita jangan sampai nanti tua itu kita menuai tabungan-tabungan lemak atau tabungan-tabungan gula. Betul. Yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat kenapa setelah berusaha makan obat tidak turun juga, dibantu dengan teknologi. Karena si teknologi laser ini memang dikhususkan untuk darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Sehingga ketika dia menggunakan teknologi laser untuk darah ini, maka kadar kolesterolnya juga menurun. Nah, oke, mantap sekali ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan Mas Boy, juga dengan Pak Jemi yang ada Betul. bersama dengan kami lewat layar di Zoom ini. Tapi nanti dulu pemirsa tahan sebentar. Kembali kami ingatkan bahwa di awal perjumpaan kita, kami ingatkan Anda untuk berani memeriksakan kesehatan Anda secara rutin. Di program Go Healthy, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kami siapkan voucher diskon 50% untuk Anda, dan vouchernya akan kami munculkan di penghujung acara nanti. Oke, baiklah, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi menjumpai Anda tetap di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Go Healthy dan bahasan kita adalah mengenai kolesterol hari ini. Kolesterol menghadang, waspada komplikasi menyerang. Pak Jemi, berapa lama Bapak berjuang untuk berusaha menurunkan kadar kolesterol Bapak dalam tubuh itu sebelum Bapak menggunakan teknologi laser? Hampir 3 tahun ya, itu dari 2012. Terus saya sudah mulai minum obat penurun kolesterol itu, tapi kok turunnya dikit, naiknya banyak malah. Terus istri saya bilang, cobalah sekalian pakai itu dulu yang dia beli itu, teknologi laser. Terus saya coba itu kan, saya mulai pakai itu, ikut bareng dia pagi sore kita pakai, Ya. rutin itu kita pakai. Nah ternyata dengan kita pakai itu, obat yang saya minum itu setiap dicek, tiap 2 minggu, 3 minggu sekali kita cek, kolesterol itu selalu turun, bermanfaat gitu. Jadi udah mulai itu saya terus pakai itu terus, teknologi laser itu. Ketika melakukan pengecekan rutin 3 minggu sekali, justru kelihatan banget gitu angka-angkanya turun gitu ya Pak? Ya, justru ada ya penurunannya kelihatan gitu. Ya pola hidup saya ganti lagi itu kan. Saya dulu kan kalau di kantor masih makan yang berlemak, makan apa. Nah sekarang sudah di rumah, istri saya ngatur malah. Olahraga juga sudah mulai Jadi rutin, sudah- Pak, setelah itu? Sudah rutin, Oke. olahraga tuh senam. Saya juga punya alat olahraga sendiri di rumah, jadi itu yang saya gunain tiap hari. Oke, wah rajin Baik, juga bagus, ya. bagus sekali. Merubah semua pola hidupnya menjadi lebih sehat. Oke, jadi pengobatan secara medis, pakai teknologi laser dan juga turun katanya nilai kolesterolnya. Betul. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu pada pemirsa komplikasi kolesterol itu sangat mengerikan ya kalau menurut pendapat saya ya. Kalau dia si kolesterolnya itu, si keping-keping darahnya itu menyumbat di otak, dia akan terjadi stroke. Ya, kalau dia di pembuluh darah jantung, dia menyumbat otot-otot jantung sehingga otot-otot jantungnya tidak bekerja optimal, dia terjadi serangan jantung. Kalau dia kolesterolnya menumpuk di hati, dia menjadi fatty liver.
ya perlemakan hati. Kalau dia menyumbat pembuluh-pembuluh darah di ginjal, dia bisa terjadi gagal ginjal. Jadi jangan sampai komplikasi itu terjadi. Sebenarnya bagaimana sih teknologi laser itu bisa menurunkan kadar kolesterol yang dialami oleh Pak Jamie? Ketika kita nyalakan lasernya, itu dia akan mengubah ya kolesterol yang ada di dalam darah itu menjadi energi, ya, yang disebut dengan mekanisme mitokondria. Akibatnya apa? Akibatnya kadar kolesterolnya turun, tetapi energi kita bertambah. Nah, ini yang terjadi di dalam darahnya. Akibatnya juga apa? Kadar kolesterolnya turun, maka aliran darahnya juga menjadi lancar. Karena bagaimanapun kolesterol itu tetap kita butuhkan. Nah, ini kabar baik. Kita butuhkan untuk pembentukan hormon, hormon reproduksi testosteron, ya, hormon-hormon yang lain. Tetapi itu yang kita sebut kolesterol baik, ya. Dan kolesterol baik itu sebenarnya tubuh juga sudah diproduksi oleh hati. Ya, dia itu setiap hari sudah diproduksi. Tapi karena makanan-makanan kita yang tadi sembarangan, pola hidup yang sembarangan tadi, maka si kolesterol yang jahatlah yang ikut berkontribusi, yang mengalir berputar terus di dalam aliran darah kita. Pak Jamie dan juga seluruh penonton Go Healthy dimanapun berada, inilah waktunya Anda untuk mengecek kesehatan Anda secara rutin dan kami berikan fasilitasnya. Ada voucher diskon 50%. Hasil kerjasama program Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Vouchernya nanti kami tampilkan. Dan pemirsa, tentunya kami ingin menjelaskan kembali ke hadapan Anda bagaimana caranya teknologi laser itu bekerja, ya kan, agar meningkatkan kualitas kesehatan kita. Nah, untuk itu sekarang saatnya kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Coki dan juga Mas Panji. Apa yang kita tabung hari ini suatu saat kita akan menuai harganya. Makanya kalau masih muda sebaiknya deket-deket sama teknologi ya Mas Panji. Betul. Dan salah satu caranya yang kita bisa investasikan adalah dengan kita menggunakan teknologi. Seperti teknologi laser yang fokusnya adalah untuk supaya meningkatkan kualitas darah kita. Nah, ini bekerjanya di darah dan juga pembuluh darah ya Mas? Yes, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi laser ini, misalnya dokter laser ya, di garis pergelangan tangan kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan akhirnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Ini kesempatan buat kita semua sebenarnya untuk melek teknologi dan mulai mendekatkan diri kita pada teknologi itu sendiri. Apalagi semakin lama teknologi semakin berkembang. 11 tahun yang lalu, dokter laser ini hadir dengan satu warna laser, yaitu warna merah. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah hadir juga dokter laser tipe Perfect 10 Plus yang hadir dengan 3 warna. Warna merah ini hadir untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Yang biru, kuning untuk membantu memberikan efek relaksasi, ketenangan. Jadi kualitas tidur kita bisa lebih baik lagi. Menua itu pasti. Menua dengan sehat, ini adalah pilihan. Jadi ayo mulai dari sekarang, sejak dini kita pilih untuk hidup lebih sehat dan ambil handphone Anda sekarang dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami sekarang juga dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kembali lagi di program Go Healthy. Ada orang yang menunggu-nunggu kapan saatnya dia bisa pensiun supaya bisa istirahat dari segala aktivitasnya selama puluhan tahun. Tapi ada juga orang yang setelah masuk masa pensiun justru merasakan mulai tidak rasa aman lagi dalam dirinya. Banyak sekali ternyata cerita-cerita seru dari Pak Jamie ini ya, termasuk beliau yang ketika pensiun malahan kena kolesterolnya tinggi begitu ya, tapi berhasil mengatasi semuanya. Itu kan akumulasi tadi itu ya Mas ya? Betul Puluhan tahun sekali. dengan gaya hidup yang lama kan? Iya, dan menariknya lagi tadi mengatakan menggunakan teknologi laser. Begitu ya Pak Jamie ya? Ya, saya kan bilang sama ibu, kok saya minum obat kok sini banyak kok nggak turun-turun itu. Saya takutnya nanti bukannya penyakitnya sembuh malah timbul penyakit lain. Saya takut tuh kena ginjal malah. Jadi kata ibu, cobalah pakai ini yang sudah kita beli itu. Terus saya coba itu mulai pakai itu. Saya pakai terus. Ikutin aja petunjuk semua. Tiap hari saya lakukan itu. Selama kita pakai itu,
penurunannya ada. Pak Jemi, Ibu sendiri punya penyakit apa saat itu sampai menggunakan teknologi laser, Pak Jemi? Ibu waktu itu ada diabetes, sudah banyak dia minum obat. Ternyata dia dengan teknologi laser itu, semua yang obat dia minum tadinya mungkin nggak bermanfaat, kelihatan sekarang terkontrol semua dianya. Ya seperti sedia kala lah, itu bugar aja di badan semua. Wah, ini keren banget ya, Hebat. menua bersama dengan sehat. Luar biasa. Menua bersama dengan sehat. Iya, Karena dua-duanya sekeluarga sehat. memanfaatkan teknologi laser. Betul, betul sekali. Kita tanya sama Mas Boy ya, Mas Boy, Iya. gimana bisa begitu? Ya jadi kalau mekanismenya sama, mekanisme mitokondria ya. Jadi si kadar gula darah ibu itu turun karena dia mengubah ya yang namanya gula yang terus-menerus berputar-putar di dalam tubuh itu ya menjadi energi. Jadi menurunkan kadar gulanya dan mengubahnya menjadi energi sehingga si ibu lebih segar bugar dan kadar gula darahnya turun. Pembuluh darahnya juga dengan mekanisme nitric oxide itu juga diperbaiki ya karena pembuluh darahnya juga menjadi melebar ya. Dan akibat pembuluh darahnya melebar menjadi lebih elastis maka aliran darah juga menjadi lancar. Kita mesti ingat ya bahwa obat-obatan yang dua-duanya tadi dikatakan oleh ibu itu diminum, tapi kok hasilnya tidak terlalu signifikan. Setelah menjadi teknologi laser, mengapa menjadi signifikan? Karena obat-obatan itu kan ada di dalam darah. Betul. Kalau darah itu kental, tentu saja dia tidak berfungsi secara optimal. Benar. Ya, tetapi karena darahnya itu menjadi aliran darahnya, pembuluh darahnya menjadi bagus, organ-organnya bisa menyerap obat-obat yang ada di dalam darah tersebut dengan baik. Sehingga akibatnya apa? Kadar kolesterolnya turun, kadar gula darah si ibunya juga menjadi turun. Berarti teknologi lasernya membantu pengobatan, bisa dikatakan juga Membantu seperti pengobatan, itu. mengoptimalkan Mengoptimalkan. efek pengobatan. Kerja obat, Ya. kerja pengobatan. Nah, tadi ya di samping itu juga tadi saya mengatakan nitric oxide. Iya. Nitric oxide itu ternyata bukan hanya bekerja pada pembuluh darah dengan membuat pembuluh darah itu elastis, tetapi dia juga bisa mencegah masuknya virus dan berkembangnya virus di dalam tubuh kita. Sinar biru dari teknologi laser itu bisa melebarkan saluran nafas karena kan virus itu kan seringkali menyerang saluran nafas kita. Iya. Mengusir virus keluar dari sel tubuh secepatnya, menghambat replikasi virus, menghambat masuknya virus ke dalam sel tubuh, dan menghambat akumulasi protein virus dalam tubuh. Jadi CNO yang sudah ada, yang mungkin kurang aktif dengan bertambahnya usia, maka dia diaktifkan kembali oleh sinar biru dari teknologi laser tersebut. Dan tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Jemi, cerita tentang istrinya Pak Jemi juga. Betul. Nah, sekarang kita giliran mendengarkan cerita dari masyarakat Ayo. yang sudah menggunakan teknologi laser juga, dan yang pasti sepertinya ini harus kita tahu nih ya, karena kualitas kesehatannya menjadi lebih baik. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Itulah cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser. Kita kembali kepada Pak Jemi. Pak Jemi, apa harapan Bapak ke depan, dan bila mana ada ucapan atau ungkapan khusus kepada istri Bapak mau disampaikan, monggo Pak. Ya, buat istri saya, terima kasih sudah mengingatkan, selalu mengingatkan saya untuk kesehatan. Kalau harapan saya, mudah-mudahan saya bisa sehat terus, dan sampai anak saya semua sudah mempunyai cucu, saya merasa senang karena bisa menemani semua sampai akhir hayat saya juga, nggak menyusahkan orang yang jelas. Amin. Amin. Pak Jemi sehat selalu, Ya. semangat selalu ya. Amin. Dan tentunya salam juga untuk seluruh Kasih. keluarga. Terima kasih Mas Iya. Boy. Ya. Salam hormat Betul. dan salam sehat selalu untuk kita semua. Dan pemirsa, inilah janji kami dengan kode voucher diskon 50% persembahan Go Healthy dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.
Baik, silakan dicatat ya, dan tentunya kita juga akan selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menggunakan teknologi ya yang sekarang ini ada yang tentunya dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita. Nah, tapi bagaimana sih cara mendapatkannya? Langsung saja, Coki jelaskan bersama dengan Mas Panji ya. Siap. Baik pemirsa, ini dia untuk Anda, silakan. Ketika usia bertambah, satu hal yang kita nggak bisa hindari adalah menurunnya metabolisme tubuh kita secara natural. Dan kalau misalnya kita memiliki tabungan yang banyak, dalam artian gula, kolesterol, dan lain sebagainya, tentu saja ini dapat memperkeruh kondisi kesehatan tubuh kita. Benar, satu hal itu tadi nggak bisa dihindari pemirsa, tapi meskipun produktivitas kita sudah menurun, katakanlah usia pensiun, kita tetap bisa punya kehidupan yang optimal. Yes, caranya adalah dengan kita mengoptimalkan fungsi tubuh kita kembali dengan memanfaatkan teknologi seperti teknologi laser. 11 tahun yang lalu, dokter laser ini kami hadirkan ke Indonesia dengan tujuan untuk membantu memudahkan Anda dan juga keluarga untuk memiliki hidup yang lebih sehat dengan kualitas darah yang lebih baik. Ketika Anda memilih alat kesehatan, pastikan hal yang ini dulu, yaitu pastikan alat tersebut terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser ini. Apalagi kalau misalnya Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan berbagai macam layanan purna jual, seperti misalnya garansi resmi, dan bahkan ada layanan untuk konsultasi dengan tim dokter kami untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai kesehatan. Nah, inilah waktunya buat pemirsa semua mengambil keputusan untuk memiliki dokter laser. Ya, karena tindakan yang kita lakukan pada hari ini akan menentukan tabungan kita di masa yang akan datang. Dan alangkah baiknya jika kita memulainya dengan kesehatan untuk diri Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV